di dalam Injil Yohanes. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. 16 ayat 78, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu melihat aku lagi, ya, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi dalam konteks iman Kristen, ya, ini bicara tentang penghibur. Penghibur di sini bicara tentang Roh Kudus. Nah, Roh Kudus. Jadi itu dijelaskan dalam Yohanes pasal 7, ya. Yohanes pasal 7 ayat 38 39 dibilang, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, jadi roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, itu dipertegas lagi di Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6, ya, ayat ke-8. Nah, ini kata Yesus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, jadi kalau di dalam keyakinan iman Kristen, ya, yang dijanjikan di dalam Yohanes 16 ayat 8 itu adalah Roh Kudus. Nah, pola kerja Roh Kudus pada waktu di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu berbeda. Perjanjian Lama itu sifatnya tidak permanen. Dia tidak permanen, dia datang dan pergi. Sedangkan di Perjanjian Baru itu sifatnya permanen, tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya. Nah, mungkin ini dulu. Oke. Ya, ini dulu dasar berpikirnya. Ini yang pertama mengenai Roh Kudus tadi. Kemudian mengenai Matius 24 ayat 5 dan 6, ya, mengenai adanya Mesias palsu, ya, itu paralel dengan Lukas 21, ya, Matius 24, ya, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Nah, kata Mesias ini kan artinya yang diurapi, ya, arti Mesias itu yang diurapi. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar oke. Jadi ya, muncul banyak Mesias palsu, ya, Mesias palsu. Nah, ini bicara tentang situasi di akhir zaman, bahwa akan banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Artinya akulah yang diurapi. Nah, cara ukurnya bagaimana kita bedakan Mesias yang asli dan Mesias yang palsu? Cara ukurnya, nah, di 1 Yohanes pasal 2 ayat 27, ya, untuk membedakan yang asli dari yang palsu, ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 27, dia bilang, ya, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi pengurapan yang dimaksud adalah pengilhaman Roh Kudus. Nah, jadi untuk membedakan yang asli dan yang palsu itu, ya, standarnya kembali kepada Alkitab sebagai tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, kalau ditanya sudah ada, ya sudah banyak.
sudah banyak yang muncul. Baik, mungkin itu dulu saya tanggapi. Oke, baik. Jadi saya melihat di dalam Yohanes 16 ini, di situ Yesus mengatakan yang datang itu adalah penghibur. Di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang itu artinya manusia, agar Bapa mengutus manusia penghibur, seorang penghibur lain. Berarti yang dimaksud oleh Yesus di dalam Yohanes 16 ini adalah manusia penghibur lain atau roh kebenaran, yang mana roh kebenaran ini nanti akan dituntun oleh Roh Kudus. Jadi di situ ada dua, Roh Kudus dan juga roh kebenaran. Nah, kita lihat ketika Yesus mengatakan adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus, roh kebenaran itu tidak datang. Nah, kalau dikatakan dimaknai itu adalah Roh Kudus, kita lihat di dalam Yohanes 20 nomor 22, Roh Kudus itu sudah ada. Dan Yesus malah yang menghembuskan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya. Berarti roh yang datang yang dimaksud Yesus itu bukan Roh Kudus dalam arti kata seperti yang dipahami oleh Pak Pendeta. Yang datang menurut Yesus adalah manusia. Yohanes 14:16 itu tadi, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain, penghibur lain. Nah, penghibur inilah yang harus datang. Jadi manusia inilah yang harus datang, bukan bentukan roh doang. Kalau Roh Kudus itu adalah pembimbingnya, sementara roh kebenarannya adalah manusianya yang membawa ajaran yang dibawa oleh Sang Roh Kudus tadi. Di dalam data selanjutnya dikatakan bahwa penghibur itu tidak akan berkata-kata dari diriku sendiri, dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Berarti dia statusnya bukan Tuhan di situ, dia hanya penyampai firman. Itu yang pertama. Artinya bahwa Yesus harus pergi, dan yang datang bukan Yesus, tetapi penghibur lain. Nah, yang kedua terkait dengan penyesat yang memakai namanya dan akan menyesatkan banyak orang. Kita melihat Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah oknum yang menggunakan nama Yesus. Oknum yang datang kepada Paulus ini mengatakan, aku Yesus yang kau aniaya. Itu satu. Berarti di situ sudah ada penggenapan pertama. Adanya sosok yang menggunakan nama Yesus Kristus. Akibatnya kemudian setelah sosok ini datang kepada Paulus, Paulus orang pertama di muka bumi yang mengatakan hukum Tuhan itu adalah tinjak kotoran manusia. Kotoran, tinjak. Di dalam Filipi 3 nomor 6 dia mengatakan, nomor 5 nomor 6 dia mengatakan hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat itu adalah tinjak kotoran. Artinya bahwa Paulus ini begitu kedatangan makhluk atau sosok yang mengaku Yesus Kristus, seketika hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu dianggap sampah. Sementara Yesusnya mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Sebaliknya barang siapa yang tidak meniadakan dan mengajarkan kepada orang lain segala perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Nah, Paulus begitu datang kemudian sosok yang mengaku Yesus pada dirinya, ajaran yang tadinya Yesus katakan sebagai alat untuk masuk surga, justru dikatakannya bahwa itu adalah ajaran sampah yang tidak berguna. Galatia 2 nomor 16, Galatia 2 nomor 21, Galatia 5 nomor 4. Sebab tidak ada manusia dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Jika kau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka kau lepas dari kasih karunia Yesus Kristus. Aku tidak menolak kasih karunia, tapi sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Artinya makhluk yang datang kepada Paulus ini memang sangat berdampak sangat luar biasa kepada Paulus, dan akibatnya kemudian ya
kita lihat orang banyak yang menjadi pengikut Paulus itu ya Kristen. Itu pandangan saya seperti itu, Pak. Karena Yesusnya mengatakan yang datang setelahku adalah penghibur lain. Tapi ternyata yang datang kepada Paulus justru ngaku Yesus. Harusnya yang datang penghibur lain, bukan Yesus. Yang datang kalau ada ngaku Yesus, ya itu penyesat. Tapi kalau yang datang mengaku sebagai bukan Yesus, melainkan Roh Kudus atau Ruah HaKodes atau Ruhul Kudus, nah itulah yang dinubuatkan. Tidak dinubuatkan aku akan datang kembali dalam bentuk cahaya, dan tidak ada. Yesus mengatakan begitu, nggak ada. Nah, jadi kesimpulan saya, mungkin Pak Pendeta sudah paham. Secara garis besar yang saya maksud di sini adalah penyesat itu datang kepada Paulus, dan orang banyak yang disesatkan dengan menggunakan nama Yesus itu adalah Kristen. Itu kesimpulan saya. Silakan. Baik, yang pertama ya kita lihat dari Roh Kudus, ya Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 itu dijelaskan bahwa Roh Kudus itu mulai bekerja pada saat Yesus dimuliakan. Ya, Yesus dimuliakan itu pada peristiwa sesudah dia naik ke sorga. Nah, Yesus sendiri berjanji dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi peristiwa Roh Kudus dicurahkan itu terjadi pada waktu hari Pentakosta. Nah, sedangkan yang di Yohanes pasal 20 itu menghembuskan Roh Kudus. Nah, itu menghembuskan Roh Kudus, menandai, ya, memberikan otoritas kepada rasul-rasul. Ya, otoritas kepada rasul-rasul sebagai penyampai wahyu lisan. Nah, sedangkan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 ini pemberian Roh Kudus untuk menyatakan kerja Roh Kudus sudah dimulai. Makanya disebutkan di 4 tempat, yaitu di Yerusalem, itu peristiwa Pentakosta, kemudian terjadi di Yudea, Kisah Rasul pasal 10, di rumah Cornelius, kemudian di Samaria, Kisah Rasul pasal 8, dan di ujung bumi diwakili oleh peristiwa pembaptisan Roh Kudus yang terjadi di Efesus. Nah, jadi kita kembali lagi, karena ini yang menyampaikan pernyataan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ini adalah Yesus Kristus, maka rasul-rasul terus mengikuti atau terus bertanya kapan roh kebenaran itu datang. Kapan roh penghibur itu datang? Maka di Kisah Para Rasul pasal 1, ya saya bacakan ayat 6 sampai ayat 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memuliakan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa, ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Roh Kudus itu sesudah peristiwa itu Roh Kudus tinggal dalam hati orang percaya. Nah, dalam Efesus pasal 1 ayat 13, ya, dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu menerima firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 1, ya, 2 Korintus pasal 1 ayat 21-22 dikatakan sebab Dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi dan memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi ini yang roh kebenaran itu memimpin, ya,
kepada seluruh kebenaran itu Roh Kudus. Jadi pada waktu orang percaya kepada Yesus, di hatinya ada Roh Kudus. Roh Kudus itu menuntun. Roh Kudus itu memimpin dia. Itu. Jadi kalau ditanya Yesus Kristus melanjutkan pernyataannya itu, dijelaskan dalam Kisah Para Rasul bahwa Roh Kudus akan turun, dan kalau turun maka rasul-rasul akan menerima kuasa. Nah, itu pertama. Yang kedua mengenai Rasul Paulus, siapa yang bertemu dengan Rasul Paulus? Ya, itu Yesus yang mana? Nah, mungkin itu pertanyaannya. Siapa yang bertemu dengan Rasul Paulus? Nah, jelas yang bertemu dengan Rasul Paulus, ya kita harus membuktikan. Karena Bang Zuma dan teman-teman menggugat bahwa yang bertemu dengan Rasul Paulus itu adalah Yesus yang lain. Nah, apakah benar demikian? Mari kita lihat. Ya, Kisah Rasul pasal 8, pasal 9. Ya, nah, pada waktu Paulus berjalan ke Damsyik, ya, di Kisah Rasul 9 ayat 10, di Damsyik, ya, ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya, jawabnya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ya, ia sekarang berdoa. Jadi Yesus yang bertemu dengan Paulus datang menyampaikan pesan kepada Ananias. Nah, sebelumnya di ayat 5, ya, di ayat 5 di situ Saulus menjawab. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, jadi ada saksi peristiwa di situ. Saksi peristiwa yang menyaksikan bahwa Paulus bertemu dengan Yesus orang Nazaret, ya, Yesus yang benar, itu disaksikan oleh Ananias. Nah, Kisah Rasul 9 ayat 17 dikatakan di situ, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu. Nah, jadi Ananias memberi kesaksian supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini saksi peristiwa. Makanya saya bilang kalau Bang Zuma dan teman-teman ingin menggugat ini, bahwa satu hal harus menampilkan siapa saksinya, saksi peristiwa. Nah, ini saya tampilkan saksi peristiwa. Ada tokoh yang bernama Ananias. Ini pertama. Yang kedua, legitimasi Paulus sebagai Rasul Yesus Kristus itu didukung oleh Petrus. Ya, bahwa Paulus itu bertemu dengan Yesus yang benar. Nah, di dalam surat 2 Petrus. Dalam surat 2 Petrus pasal 3. Ya, 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16. Ya, 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ya, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua surat. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, ya, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang yang tidak memahami dan tidak teguh imannya memutarbalikan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga yang mereka buat dengan tulisan-tulisan lain. Jadi Paulus, kesaksian Paulus didukung oleh Rasul Petrus. Jadi Petrus itu bertemu langsung dengan Yesus yang asli, interaksi, bahkan dia menjadi rasul selama 3,5 tahun berinteraksi dengan Yesus yang asli. Ya, jadi Petrus sendiri melegitimasi bahwa Paulus betul-betul bertemu dengan Yesus yang asli. Lalu ada Ananias. Nah, lalu kemudian gugatan Bang Zuma dan teman-teman mengatakan bahwa Paulus itu melawan ajaran Yesus dalam hal hukum Taurat. Nah, sekali lagi, pada waktu Yesus bersama dengan orang-orang Yahudi, justru orang-orang Yahudi salah mengartikan mengenai pernyataan Yesus Kristus, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ya, itu Matius pasal 5. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-17, ya, Matius pasal 5 ayat 17,
Di situ, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Nah, artinya orang-orang Yahudi belum paham siapakah Yesus. Nah, Yesus itulah yang dinubuatkan oleh para nabi tentang Mesias, tentang juru selamat. Dialah. Hukum Taurat diberikan itu untuk menuntun pada janji. Jadi bukan hukum Taurat yang menyelamatkan orang, tidak. Tetapi orang yang percaya pada janji dituntun oleh hukum Taurat, bangsa Israel. Jadi mereka percaya pada janji. Bukti mereka percaya pada janji itu apa? Mereka melakukan ibadah korban. Ibadah korban yang mereka lakukan, korban domba itu adalah simbol dari pengorbanan Yesus Kristus. Nah, sepanjang hidup mereka dituntun oleh hukum Taurat. Dan Yesus menggenapi hukum Taurat di dalam dirinya. Karena hanya Yesus yang sanggup melakukan secara sempurna hukum Taurat. Karena ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu. Nah, kesalahpahaman orang-orang Yahudi itu terhadap surat-surat Paulus, ya, juga beberapa teman-teman, Bang Zuma dan teman-teman lain, kesalahpahaman terhadap surat-surat Paulus juga dialami oleh orang-orang Yahudi yang berinteraksi dengan Yesus. Misalnya, di dalam Injil Markus pasal 7. Injil Markus pasal 7. Ya, kalau di dalam hukum Taurat, itu di dalam Imamat 11 ayat 1 sampai 47, itu ada penjelasan secara spesifik mengenai makanan haram dan halal. Tetapi di Markus pasal 7, Yesus menghalalkan semua makanan. Markus pasal 7 ayat 19. Karena bukan yang masuk ke dalam hati, ke dalam perut, lalu dibuang di jamban, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ia menyatakan semua makanan halal. Ini pertama. Ya, jadi ini kesalahpahaman. Orang-orang Yahudi tidak mengerti apa arti menggenapi. Menggenapi. Aku datang bukan meniadakan, tapi menggenapi. Menggenapi berarti ada yang tidak sempurna disempurnakan oleh Yesus. Itu. Ini salah satu kesalahpahaman. Kemudian di dalam Yohanes pasal 5, ya, orang Yahudi sangat menghormati hari Sabat. Tetapi ternyata di Yohanes pasal 5 ayat 17 dan 18, kita lihat ya. Yohanes pasal 5 ayat 17 18, ya, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Orang Yahudi lebih lagi ingin membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi kesalahpahaman orang-orang Yahudi, ya, itu juga terjadi pada teman-teman, ya, Bang Suma dan teman-teman non-Kristen yang salah memahami surat-surat Paulus. Begitu. Salah memahami surat-surat Paulus. Jadi Paulus berkata bahwa, silakan. Baik. Jadi kita singkat-singkat aja, Pak Pendeta, karena waktu saya singkat juga, mau Jumatan waktu Jakarta, gitu kan ya. Siap. Jadi gini, yang pertama yang harus dijelaskan di sini atau harus diluruskan terkait, dan yang pertama, Yesus menubuatkan datangnya roh kebenaran penghibur lain. Itu bukan semata-mata hanya Roh Kudus. Roh Kudus datang sebagai penyampai firman, tetapi ada yang diminta oleh Yesus untuk datang, yaitu seorang penghibur lain. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai kebenaran, roh kebenaran itu tertuju kepada Nabi. Contoh, di dalam Bilangan 11 nomor 25 misalnya, turunlah Tuhan melalui awan, lalu kemudian mendatangi Musa. Lalu diambilnya sebagian ruh yang ada pada diri Musa. Ruh yang ada pada diri Musa itu diambil sebagian, lalu diberikan kepada tua-tua, 70 tua-tua. Maka tua-tua ini kemudian seketika tampil seperti Nabi, karena mendapatkan roh kebenaran dari Musa yang diambil oleh Tuhan, dipindahkan kemudian kepada orang tersebut. Jadi roh kebenaran ini diberikan kepada 70 tua-tua hingga kepada mereka, sehingga mereka nampak seperti Nabi. Kemudian roh kebenaran itu juga tercermin di dalam kitab Nehemia 9 nomor 30, Pak. Bahwa yang dimaksud roh kebenaran
roh Tuhan yang ditunggu-tunggu oleh manusia adalah nabi-nabi. Jadi roh kebenaran dari Tuhan itu nabi-nabi. Itu maksudnya. Jadi penghibur roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu bukan Yesus, tetapi roh kebenaran. Adapun Yesus yang datang itu penyesat. Itu Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dan itu digenapi oleh Paulus. Adapun nanti narasi yang Anda bangun, Anda salah paham tentang surat-surat Paulus, it's okay, nggak ada masalah. Tapi permasalahannya sekarang ini, kalau ternyata yang datang kepada Paulus itu adalah penyesat memakai nama Yesus, maka sudah pasti ajarannya juga bagus, baik. Karena harus memperlihatkan sisi kebaikan supaya bisa menjaring orang-orang untuk menjadi pengikutnya. Kan begitu poinnya. Nah, untuk mengetahui bahwa ya apakah yang datang kepada Paulus ini benar-benar Yesus yang asli atau memang penyesat yang dinubuatkan, saya boleh dong bertanya sama Pak Pendeta. Sejauh pendeta ini belajar tentang Bible, menurut pemahaman Pak Pendeta, Yesus yang asli menyatakan diri di atas muka bumi ini itu berapa kali memangnya, Pak? Menurut kitab Anda, bukan menurut kitab saya. Berapa kali Yesus akan menyatakan diri di atas muka bumi ini? Menurut fakta yang tertulis sesuai dengan pernyataan Bible itu sendiri. Yesus menyatakan diri. Contoh misalnya dalam Kisah Para Rasul, malaikat mengatakan, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya. Sama seperti engkau melihat dia ketika ia terangkat. Terangkat dengan daging, turun juga dengan daging. Terangkat sebagai anak manusia, turun juga sebagai anak manusia. Artinya, tanya nih, menurut Bible, Yesus itu menyatakan diri ke atas muka bumi ini, itu berapa kali emangnya, Pak? Ya, 3 kali. Di mana tertulis itu? Ya, kali pertama itu pada waktu dia datang ke dunia, ya menjadi manusia, Immanuel. Kali kedua di 1 Tesalonika 4, ya 1 Tesalonika 4 ayat yang ke 16-17 itu pada waktu pengangkatan orang-orang percaya. Dan yang kali ketiga pada waktu dia menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Kisah Rasul 1 ayat yang ke 10-11 dan di kitab Zakaria pasal 14. Kalau dasar itu yang menjadi pijakan Pak Pendeta, itu banyak kali, Pak. Datang ke Markus, datang kemudian ke penulis Yohanes di Pulau Patmos, datang kepada Paulus, datang kepada Ananias. Bukan itu yang kumaksud. Yang kumaksud itu, Yesus menyatakan dirinya datang ke atas muka bumi pertama ketika dia dilahirkan sampai dia disalib. Itu menyatakan diri sekali. Nah, Yesus diberitakan akan menyatakan diri lagi sekali. Bukan berkali-kali, apalagi Anda sebutkan itu 3 kali, itu sudah tidak secara ilmiah, itu tidak akademik gitu, Pak. Yang saya pertanyakan sini berdasarkan Bible, Yesus menyatakan diri di atas muka bumi itu cuma 2 kali kata Bible. Di Ibrani 9 nomor 27 nomor 28, setelah Yesus menyatakan diri untuk mati, untuk menyelamatkan untuk banyak orang, maka dia akan menyatakan diri sekali lagi. Kapan itu? Pada saat dia datang membawa tanda-tanda hari kiamat. Itu dalil, Pak. Jadi benar adanya bahwa ketika Yesus dikatakan menyatakan diri cuma 2 kali, yaitu pada saat dia turun ke bumi menjadi daging, menjadi manusia, hingga sampai dia mengorbankan dirinya terangkat ke langit demi untuk orang banyak. Yang kedua sekali lagi pada saat dia akan turun bersama dengan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Itu tertulis di dalam Ibrani 9 nomor 27 nomor 28. Jadi yang datang kepada Paulus, inilah yang dikatakan Yesus, penyesat yang datang menyesatkan banyak orang, dan banyak orang itu adalah Kristen. Saya kira begitu, Pak Pendeta. Saya mohon izin untuk sementara, nanti besok sore kita ketemu lagi. Saya hanya ingin mengatakan bahwasanya kesimpulan saya pada siang hari ini
terkait materi ini, bahwasanya Yesus dikatakan 2 kali menyatakan diri. Dan kalau Anda menghitung menyatakan seperti tadi, ketika di Pantekosta, kemudian ketika ada di dalam kitab Tesalonika, saya katakan lebih banyak lagi cerita-cerita itu. Ketika dia menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain, ketika dia menampakkan diri kepada Maria, dikiranya tukang kebun, ketika kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya, dikira hantu, dan banyak lagi. Tapi bukan itu poinnya. Yesus menyatakan diri tinggal sekali saja. Kapan itu? Pada saat mendekati hari kiamat. Matius 24 nomor 27, 29, 28, 30. Itu jelas tertulis di situ. Dia akan datang menyatakan diri sebagai anak manusia di tengah langit dan seluruh manusia akan melihatnya. Saya kira begitu, Pak Pendeta. Saya pamit. Baik, boleh? Mungkin saya tanggap. Mau pamit. Saya tanggapi sedikit dulu. Boleh, silakan. Baik. Jadi sebenarnya di Alkitab itu sendiri sudah menjelaskan mengenai siapakah penghibur itu. Yohanes 14 ayat 23 dan 25, ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Itu sudah jelas. Ya, jadi roh penghibur. Yohanes 14 ayat yang ke-26 itu sudah jelas. Siapa itu penghibur? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus juga roh kebenaran. Begitu. Nah, artinya di Alkitab sendiri sudah menjelaskan secara eksplisit bahkan itu. Yang kedua, mengenai kitab Ibrani, sebenarnya itu bicara tentang penghakiman. Ibrani 9 ayat 27, manusia ditetapkan mati 1 kali, sesudah itu dihakimi. Nah, itu bicara tentang kedatangan Kristus pertama dalam konteks kedatangannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Begitu. Sedangkan kedatangan kedua, ya kedatangan kedua itu pada waktu untuk menghakimi. Nah, tetapi kalau ditanya periode kedatangan Tuhan Yesus, ya itu pertama dia lahir, kedua pada waktu pengangkatan, rapture, orang percaya, menjemput orang percaya di awan, kemudian ada parousia, penampakan. Nah, itu akhir masa tribulasi, gitu. Itu akhir masa tribulasi. Nah, kalau yang Ibrani itu lebih penekanannya pada awal datang keselamatan pertama, lalu nanti ada penghakiman. Makanya dikatakan manusia ditetapkan mati 1 kali, sesudah itu dihakimi. Itu. Jadi gambaran di kitab Ibrani itu memang harus dipahami dengan baik. Jadi mungkin kita akan bisa lanjut diskusi berikutnya. Saya kira ini cukup bagus. Ya. Baik, terima kasih. Makasih Pak Pendeta, saya pamit dulu sebentar ya. Nanti kita jumpa lagi. Makasih. Siap. Udah datang ke Komol saya. Terima kasih Bang Suma. Makasih Pak. Yuk, selamat siang. Mari. Sama ya. Selamat siang. Ya, oke. Ya, jadi ya. Pulau atas ya. Ini buat ini juga nih. Akunku 3 karena 3-3-nya. Oke nih. Buat yang muslim di bawah tolong di follow akun ini ya. Akun yang di atas tolong di follow semuanya. Udah bentar nih Bang Jeng. Jumat aku Jumat sekarang. Apalagi ya udah Jumat Mas. Ini mumpung sekarang ya. Sehat selalu ya. Lancar-lancar besok udah skripsinya. Sehat ya. Ya kau juga hujat turun kau. Waalaikumsalam Bangku. Gini nih ya, ini mumpung ada madam nih. Asran ya. Walaupun di depan Uni ya Asran tuh selengan banget ya, tapi di belakang Uni Asran tuh nurut banget loh, bener. Contohnya Asran bilang nggak usah, Dek, jangan menjelaskan dirimu kepada orang yang belum mencintaimu, dan jangan menjelaskan dirimu kepada orang yang sudah mencintaimu, karena itu tidak berimplikasi apa-apa. Penjelasan itu nggak penting, yang penting adalah aktualisasi. Jadi Uni sama Bang Zuma sama Kores itu sudah terbukti, itu bukan cuma omongan, tapi terbuktinya Pak Dondi, Uni, Bang Zuma itu Uni lihat langsung bagaimana sepak terjang mereka. Memang mereka tuh bukan orang yang suka drama-dramaan. Mereka tidak suka membicarakan yang konteksnya itu drama dan hal-hal nggak penting gitu loh. Komunikasi kami Pak Dondi, Bang Zuma, Kores ya, Uni sebutkannya aja ya nama-namanya ya. Yang Uni bilang tuh circle, kita tuh bilang circle. Pak Dondi, Ustadz Alwan, kayak Ustadz Yusuf PI, kayak Yonatan Nandar, terus kayak Bang Zuma, kemudian Kores, itu tuh circle dalam maksud Uni tuh kayak kalau bisa dibilang
komunal, Uni masuk di dalam komunal itu. Gitu. Jadi kita itu sudah ngelihat, walaupun secara personal kami punya kekurangan masing-masing. Tapi kalau untuk perjalanan dakwah ini kita lihat kok mereka itu bukan orang yang toksik untuk orang lain. Maksudnya mereka berdakwah dengan metode mereka tidak pernah tuh kayak mengganggu perjalanan dakwah orang lain juga. Pak Dondi dukung dan support Uni sama Bang Zuma. Beliau tidak pernah menjelek-jelekan kami berdua. Begitu juga Bang Zuma sebaliknya. Begitu juga Kores, begitu juga Julius, begitu juga dengan yang lain-lain. Nah, tapi karena di TikTok ini banyak orang-orang baru muncul nih. Orang-orang baru muncul dan kadang mereka itu bukan hanya independen, tapi mereka itu bahkan masuk dalam circle kita gitu. Ini nih yang Uni dari dulu, terus Uni kan termasuk orang yang sama Bang Zuma tuh komunikasinya langsung mempertanyakan posisi seseorang di circle kami. Bang, gimana Bang menurut Abang orang ini? Kita komunikasi kok itu. Kalau Bang Zuma ada sesuatu kayak aneh, Bang Zuma kasih tahu aku, Dek, hati-hati sama orang-orang yang seperti itu. Tapi beliau tidak sebut nama karena kami anti gitu membicarakan nama orang tuh enggak banget, itu merusak kita banget. Islam nggak ajarkan gitu. Hati-hati dengan orang yang sikapnya sebegini ya, Dek ya. Begitu juga dengan Kores, Pin, menurut lu gimana Pin? Orang ini bla bla bla. Jul gimana? Jadi kita tuh koordinasi belakang layar sebenarnya. Jadi saya alhamdulillahnya ya itu cara Uni untuk mengetahui. Uni ambil 6 konfirmasi orang dia. Uni chat dulu misalnya bang orang ini gimana, Pin orang ini, Jul orang ini gimana. Nanti kalau dapat konfirmasi ya setahu gue orangnya gini, baru kita mulai melakukan membuka diri untuk masuk. Kalau nggak bisa, karena emang bener yang ngincar gue buat dijatuh itu banyak banget ternyata banyak banget itu, bukan cuma Oteng. Dan kita bedakan ya gosip. Kalian coba kalian cek di KBBI definisi gosip. Gosip itu adalah membicarakan keburukan orang lain atau menceritakan. Gosip itu adalah menceritakan keburukan orang atau memburuk-burukan orang lain. Beda. Kalian coba belajar untuk mendengarkan perkataan dan diksi saya. Mohon diksi saya itu jangan diperkodok. Konteks saya hari ini bicara tentang bagaimana kita sebagai orang yang punya tempat di sosial media, punya viewer, punya follower, punya subscriber, itu perlu berhati-hati dengan orang-orang yang terlihat nge-view kamu, terlihat nge-follow kamu, dan motivasinya itu kamu gak akan tahu sebelum kamu melihat aktualisasinya. Ya, jadi pengalaman aku itu aku sampaikan ke anda semua supaya anda tahu bahwa menjadi apologet itu nggak gampang kawan, nggak gampang. Itu sama kayak lu milih diri buat jadi tentara sama polisi, akan rentan dari serangan orang, tembakan orang gitu, framingan orang gitu. Makanya aku bikin program Mesia.org ini karena aku pengen setiap orang-orang kayak Bang Faruk, aku udah pilih Bang Faruk, Nandar, Jimen, Bang Faruk, Nandar, Jimen sama berapa orang lagi tuh ya, itu untuk di backup. Aku pengen mereka di backup baik secara hukum ataupun secara finansial ataupun secara gitu. Karena kalau nggak kayak gitu guys, perapologetan ini tuh kayak sama aja antara apologet dengan orang yang cari rusuh gitu loh, sama aja. Jadi nggak bisa, harus ada legal standingnya. Bahkan aku kalau perlu tuh MUI yang sahkan mana yang bisa dikatakan apologet Islam, mana yang dikatakan cuman mau hujat, atau mana yang dikatakan cuman konten kreator biasa. Harus ada begitu sertifikasinya. Aku mau mengusung itu guys, itu ide aku. Karena aku juga ngomong sama dosen-dosen aku, memang belum ada, kata dosen aku tuh belum ada yang namanya apologetik ini dan Islam ini baru gitu loh, baru-baru ini. Begitu guys. Nah ini namanya gebrakan. Aku ingin mengusung ini karena akademis dan divalidasi, diverifikasi sama para ahli. Kalau perlu ditempel atau cetar, oh ini memang layak dikatakan apologet, supaya nanti si apologet ini boleh berkeliaran di mana-mana begitu. Gitu loh Kak Yani, Asran dan Umun Naila. Oke, aku close dulu. Ada yang mau sampaikan dulu Kak Yani sama Asran sama Umun Naila sebelum aku close? Nanti aku mau buka lagi. Aku mau khusus bahas tentang kalau saya apa yang disampaikan Uni itu insya Allah aku paham, apa maksud dan tujuannya aku paham kok.
Silakan dilanjutkan. Kita lagi pengen lab aja. Oh, kamu nggak penting lah. Janganlah kamu tertipu oleh perempuan jalang yang perkataannya licin seperti madu tetapi ujungnya menuju maut. Kan ada nasihat di atasnya. Oke, saya terima kalau itu nasihat. Tapi masalahnya kan di sana buah dadanya diremas-remas. Kalau anak kecil emang boleh baca yang kayak gitu? Iya, anak kecil kan pasti nanya bang ke orang tuanya. Pak Pendeta, ini maksudnya apa? Dijelasin lah. Ini adalah sama dengan penyembahan berhala. Kalau kita berzina ini tidak boleh, karena coba baca ayat di atasnya ada nasihatnya kan. Kalau hanya disebut perempuan jalang aja, perempuan jalang itu apa? Dijelaskanlah. Ya, yang bang suaranya mendem bang. Oke. Jadi bisa diperbaiki dulu nggak device-nya? Iya, Xiaomi jelek kali ya, padahal handphone baru ini. Waduh, kurang tahu saya, mungkin headsetnya atau apa, tapi mendem ke sayanya. Enggak apa-apa, terlepas dari itu mau perumpamaan ke, nasihat ke. Cuman kan kalau abang punya anak nih, pantas nggak anaknya baca, kok ditulisnya di sini buah dadanya diremes-remes kayak gitu. Emang ditulisnya begitu, mau gimana bang? Oh, itu tuh firman Tuhan, itu tuh perintah atau larangan kayak gitu. Larangan bang, kan di atasnya ada nasihat abangku. Jangan pergi ke perempuan jalang seperti itu. Oh, kayak gitu. Nah, kalau ayat ini bang, ini apalagi bang? Bentar, saya bukain, saya open data aja ya lah ya. Siap abangku. Yang penting jangan marah, jangan benci. Yang ini aja lah. Yang mana bang? Bentar, saya open cam biar abang yang baca lah. Aku minta netizen abang follow saya bang, biar bisa open cam bang. Nah, yang ini bang, Hosea. Yang mana? Hosea 3 nomor 1. Berfirmanlah Tuhan, ini kan firman. Nah, pergilah itu kata perintah. Nah, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Ini maksudnya apa bang? Nah, baca ayat di atasnya bang. Ayatnya di mana bang? Satu perikop saya udah baca bang. Ini mau saya dibuka dari Kejadian sampai Wahyu. Ini ayat 1 bang. Ini atasnya kemana bang? Ayat 1 ini. Nah, coba baca seterusnya abangku, pasti penjelasannya di sana. Tadi disuruh baca sebelumnya. Ini kan dari awal ini. Sekarang ke bawahnya. Oke, kita buka sampai bawah, tapi di sininya kan berfirman Tuhan kepadamu, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Oke lah, kalau Amsal tadi saya terima karena itu nasihat. Nah, kalau yang ini? Nah, kalau jadi mekanisme membaca Alkitab bang, karena Alkitab itu ditulis kronologis, nggak loncat-loncat dia bang. Jadi kalau ini ada kan ayat ini yang pertama janggal, dibaca ayat di bawahnya. Kalau ada yang janggal, dibaca ayat vers 1 per 5. Ya saya tahu, abang pasti bilang baca sebelumnya kan gitu. Iya kan gini, abang pasti tadi karena Amsal itu kata abang jangan di situ baca dari awal. Oke, itu kata ini bla bla. Oke, ya udah saya buka yang dari nomor 1-nya. Maka berfirmanlah Tuhan kepadamu, pergilah cintailah perempuan yang suka bersundal. Nah ini gimana nih? Abang nggak bisa ngelak lagi. Soalnya atasnya nggak ada lagi. Ini kan dari pertama firman Tuhan. Nah pertanyaan saya, abang udah mencintai belum? Perikop sebelumnya pasti ada tentang itu bang, karena Alkitab nggak seperti Al-Quran bang, lompat-lompat. Kalau ini runut dia bang. Nah, Al-Quran. Nah, abang mulai kalau udah nggak bisa jawab lari ke Al-Quran. Di Al-Quran di mana yang abang loncat-loncat? Nanti abang kata ini dulu bang, ini maksudnya apa? Berfirmanlah Tuhan kepadamu, berarti kepada abang kan. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersindil dan berjini. Nah abang salah lawan, saya nggak cuma tahu Amsal bang, masalahnya gimana ini abang? Ya udah sok jawab dulu. Ustadz Nababan masih bisa saya. Ya silakan ya, selain ya Ustadz Nababan. Nah ini fokus sama saya aja dulu. Ini gimana ini? Apakah abang sudah mencintai yang sindil? Kenapa bang harus mencintai perempuan yang bersindil bang? Saya kasih tahu abang, mau lagi nggak? Kenapa?
Karena perikop sebelumnya abang tidak baca. Perikop sebelumnya apa emang? Ya udah abang yang jelasin, kan saya bertanya. Kenapa coba abang harus mencintai perempuan yang bersindil, bang? Nih, ini jawabannya. Sebentar. Ya. Jadi sebentar. Jadi kalau abang perhatikan di Alkitab itu tidak pernah Tuhan menganjurkan segala sesuatu kalau itu pertama adalah murkanya Tuhan. Dia marah. Baru kedua benar-benar anjuran. Nah, ketiga ada konteks yang melatar belakanginya. Ternyata otak manusia kalau dibelah otaknya, yang membedakan seks dan agama hanya membran tipis. Makanya kemana-mana abangku. Kan abang bilang ini abangku, ini berfirmanlah Tuhan. Ini Tuhan berfirman kepada siapa, abangku? Kepada orang yang dimurkahi pastinya itu, bang. Dimurkai. Nah, berarti pergilah lagi. Berarti abang dimurkai Tuhan. Ini kan perintah. Ini Bible punya siapa sih, bang? Saya nanya. Waalaikumsalam. Jadi nggak bisa dipenggal-penggal, bang. Seperti ini nggak dipenggal. Ini ayat 1. Ini ayat 1. Baca perikop sebelumnya, abangku. Perikop sebelumnya gimana? Ini kan ini ayat 1, abangku. Ini tuh perintah, berfirmanlah Tuhan kepadaku, katanya pergilah lagi, cintai. Ya udah abang yang baca. Perikopnya apa ini? Kan saya lagi nyetir, abangku. Nggak kedengaran di gimana? Abang ini kan berfirman Tuhan kepadaku. Kepadaku tuh kepada siapa? Ini kan ada netizen 70. Cobalah baca perikop sebelumnya biar clear, orang dapat edukasi. Benar gak yang aku bilang? Abang nambah ya ini aja abang, ayatnya kan pergilah dan cintailah perempuan yang suka bersindil. Nah, ini buat kena perintah buat siapa? Putus-putus suaranya, bang, putus-putus. Yang putus-putus saya atau abang? Di sini tuh, bang, dikatakan pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka sindil dan berjini. Iya, itu murka Tuhan kepada umat Israel itu, abangku. Nah, di mana di sini tertulis ada murka Tuhan, abangku? Abang menjawabnya pakai apa nih? Pakai data? Kan dari tadi data, perikop sebelumnya itu data, abangku. Oke, perikop. Anjing, satu perikop. Gue buka ini aja lah laptop. Bacalah. Mulai muter. Makanya beli Alkitab buku, bang. Kalau Alkitab buku kita tertarik untuk membaca dan seterusnya. Kalau dia di online seperti ini malas ngebukanya. Kalau Alkitab abang beli aja. Coba abang harus cari benar gak ini dibilang si Oten yang satu ini. Coba abang menemukan. Karena apa? Alkitab ada mekanismenya, abangku. Enggak. Kalau sepenggal aja ada yang janggal, kita baca ayat sebelumnya. Masih satu perikop nggak ketemu, baca perikop sebelumnya. Nggak usah ngajarin saya. Ini Bible abang saya punya banyak, abangku. Seperti Al-Quran ada mekanismenya. Abang apa ngapain nyuruh saya beli? Saya udah punya banyak, abang. Saya nggak seserampangan yang abang ini. Tenang aja, ini banyak tuh. Ini Bible abang tuh. Cuman saya mempermudah aja bukanya di sini. Nah, itu nggak mau bang buka perikop sebelumnya. Iya, ini kita buka ya, Hosea ya. Tenang, abangku. Mau yang Katolik atau mau yang Protestan, tenang. Iya, begitu abangku. Abang malah nyuruh saya beli gitu ya kan? Disangkanya saya nggak punya. Tenang, abangku. Abang nggak salah masuk room kok. Tenang. Kalau nggak baca, sama kayak teman saya, hadis-hadisnya banyak. Nah, nih perikopnya abangku. Nih abangku, abang nyuruh anjing HP saya jatuh. Nah, diterima kembali, tetapi ketemu ayat ini perikopnya kan tadi abang nyuruh saya buka perikop. Ini abang lihatlah, dengar. Diterima kembali. Mau saya buka dari Kejadian sampai Wahyu, abangku, tetap isinya berfirmanlah Tuhan, cintailah perempuan yang suka bersindil. Ini yang saya tanyain.
Iya, ayat di mau atas kan ngelak ada, apa Bang. lagi? Ini perikopnya kan diterima kembali tetapi dianggap Iya. sepi. Baca satu perikop. Satu perikop, semua Satu yang perikop ada sampai di mana? pasal Sampai itu. bawah? Nah, kan ada itu ayat 1 dimulai itu perikop yang baru. Paham nggak, Bang? Iya, ini ayat 1 dimulai nih, berfirmanlah Tuhan kepadaku. Terus. Iya, kayak yang tadi saya bacakan itu, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka sindil. Kan yang saya tadi buka juga itu, abangku. Iya, ayat di atas abang belum baca semuanya. Itu tuh ayat di atas yang mana, abangku? Itu nyambung. Ayat di atas sebelum itu apa di atasnya? Nggak ada ayat, kan ini nomor 1. Iya, sebelum nomor 1 pasti ada ayat sebelumnya apa? Itu pasal berapa? Ini pasal berapa? Hosea pasal berapa? Hosea 3 nomor 1. Nomor 1. Maksud saya baca Hosea 2. Hosea 2 nomor? Hosea 2 nomor? Dari awal sampai masuk ke Hosea 3. Ketemu di situ. Gini aja, Bang. Mending gini aja, Bang. Begitu Ya. caranya, Bang. Caranya gini nih, Bang. Anjing, nggak jelas. Caranya kayak gitu, Bang. Kayak orang goblok, anjing. Tadi suruh baca satu perikopnya, udah dibukain ya. Nggak percaya, abang buka katanya di Bible, makanya abang harus punya Bible. Oke, gue bukain, kita bacain perikopnya. Perikopnya nggak. Dia dikatakan Coba Anda baca terjemahan baru. Dia manusia. Bang Suma sebentar, kalau berbicara manusia itu kita berbicara rupa dan gambar. Makanya di kejadian 1 ayat 26, 27 di sana dikatakan apa? Kita manusia itu Adam, itu Adam, bukan kita. Adonai Elohim. Dengar saudari, dengarkan. Coba baca TB dulu. Adonai Elohim ini datang ke dunia, itu dia datang menurut gambar dan rupanya sendiri. Jadi kita manusia yang menyerupai dia, bukan dia yang menyerupai manusia. Kalau saya katakan Bang Suma menyerupai monyet, apakah Bang Suma monyet? Terjemahan baru yang dibaca dong. Terjemahan barunya. Ini Suma. TB-nya dibaca. Makanya dikatakan saya itu pakai ILT. Ini Alkitab saya nih. Coba tanya yang TB-nya gimana begini? LAI kebanyakan apa yang diterjemahkan LAI kebanyakan salah. Gimana saya mau pakai? Dengarkan itu saudara-saudara Kristen. Dengar semua teman-teman Kristen. Daniel mengatakan bahwa terjemahan LAI banyak yang tidak benar, banyak yang kurang pas. Itu Daniel yang katakan. LAI menerjemahkan ini sudah terjadi. Di dalam kekristenan ini sudah banyak terjadi. Di dalam pemahaman Tritunggal masih pakai LAI. Kalau kamu bertanya, saya pakai ILT 3 dan saya kembali ke teks original. Kita bukan mencari kebenaran di terjemahan, tapi kebenaran ada di teks original. Makanya di sini dikatakan bahwa setelah dia hadir ke dunia, setelah dia hadir di dunia, kata firman Tuhan, dia serupa dengan kita. Artinya bukan sama, seperti juga bukan artinya sama. Gitu loh. Oke, baik. Jangan kata sama dengan serupa itu kau samakan. Oke, baik. Itu, saya sudah saya sudah mau pamit, mau ibadah sholat Jumat. Saya hanya dikagetkan dengan terjemahan baru Abang Daniel. TB itu mengatakan kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya sebab kita akan sama seperti dia. Itu di TB. Saya kaget dengan data itu, ternyata itu salah. Oke lah kalau gitu, Bang Daniel yang benar berarti. Oke, teman-teman, sorry saya mengganggu. Sebenarnya saya makasih banyak Bang Suma udah mampir. Iya, saya mau sholat Jumat dulu. Sebenarnya Suma kalau debat sama Tritunggal pasti mereka kewalakan karena mereka pakai LAI. Tapi kalau sama kami semua, kami tetap ke teks original. Sehat selalu, brother. Mantap. Oke, thank you. Makasih ya semuanya. Sorry. Buka maskernya dong, Bang Suma. Jangan. Oke, Wan, makasih. Itu ke room Tritunggal.
Makanya ayat itu kemudian ditiru, di copy paste oleh Quran dan ada di 9. Jangan ke Al-Quran, saya nanya Bible. Al-Quran. Saya nanya Bible. Itu udah murni itu. Jangan Al-Quran, saya nanya Bible. Matius 1 nomor 18. Ya Allah, saya tanya Bible bukan Al-Quran. La ilaha illallah wallahu akbar. Saya nanya Bible bang. Matius 1:18 dikatakan engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Caranya Roh Kudus menghamili Maria gimana Bang Faruk? Gimana caranya Bang Faruk? Mungkin Bang Faruk. Aku tadi baru naik ke Komal Sidia karena ada bom. Aku tadi baru naik di Komal Sidia, dia Kristen. Karena di situ ada bom. Terus? Aku tantang bom itu diskusi, nggak berani dia, nggak mau ngomong dia. Dikasihnya aku sama si di darah guguk. Itulah maaf ya teman-teman Oten ya. Itu buktinya kalian nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Kalian bertanya di zaman pemerintahan siapa Nabi Muhammad SAW itu lahir? Kemana lah kalian? Tanah Mekah pada masa itu tidak hidup dalam bentuk pemerintahan. Mereka itu hidup berbani-bani. Ada suruh dari Arab suku Quraisy, gitu loh. Ada Arab Badui, ada Arab ini. Mereka nggak dalam pemerintahan. Pertanyaan apa itu? Nah, ketika aku mirroring, ya, pemerintahan siapa yang pernah menjajah Tuhan? Tebera. Jujur dong. Nazaret Galilea sampai dengan Bethlehem pada saat itu dijajah pemerintahan siapa? Zaman pemerintahan siapa yang pernah menjajah Tuhan? Gak berani ngomong kan? Malah saya yang diturunkan. Oh pantes lah. Gitu loh. Itu buktinya kita apologet Islam ini siap tempur. Ke sarangnya domba-domba, ke sarangnya guguk pun kita masuk. Semua lawan saya, ayo. Tapi bom-bom memang udah gak berani diskusi sama aku dulu. Makanya aku bilang pemerintahan penjajah paling hebat di atas bumi itu, di bumi ini Romawi. Bisa menjajah negeri Tuhan. Iya, bukan negeri Tuhan lagi Bang Dato, Tuhannya dijajah. Tuhan dijajah. Bahkan Tuhannya dijatuhkan hukuman mati. Penjajah yang pernah jatuhkan hukuman mati bagi Tuhan itu penjajah Romawi itu. Tuhan menciptakan manusia. Manusia hidup bersuku-suku, berbani-bani. Lalu manusia itu hidup dalam bentuk pemerintahan dan kerajaan. Dikehendaki Tuhanlah jadinya pemerintahan Romawi. Lalu pemerintahan Romawi menjatuhkan hukuman mati bagi Tuhan. Jangankan manusia, babi pun nggak percaya cerita itu. Babi nggak percaya cerita itu, Bang. Jangan enggak aja. Masa pemerintahan ini menjatuhkan hukuman mati bagi Tuhan yang enggak? Iya kan? Babi pun dengar informasi itu enggak aja pun kalian kan. Berarti akal kalian kalau percaya informasi itu, beriman informasi itu ya lebih parah daripada babi. Tapi yang aneh itu gini loh Bang Faruk. Tuhan dibunuh oleh tentara Romawi, tapi Romawi juga yang jadi sumber asal agamanya. Ya itu, kalau memang mereka mau belajar historikal sejarahnya, kan ada apa dengan konsiliasi 325 itu kan? 35 ya. Ada apa dengan itu? Kenapa akhirnya pemimpin dari Romawi itu turun tangan, mengumpulkan orang-orang pada masa itu untuk memersatukan pemahaman satu sama lainnya? Hingga terpilih siapa? Terpilih orang-orang yang lebih condong kepada pengajaran dari Paulus. Cuman kalau kita ceritakan nanti di sini, kalian bilang menghujat. Oke, satu buah lagu ya di hari Jumat berkah ini ya. Iya, buat hari Jumat berkah ya. Ini lagu baru Ciptaan Gondrong ini ya. Nah, mantap. Bentar, ada telepon, bentar. Bentar ya. Siapkan ya pemberkatannya, durung-durungnya siapkan ya. Bentar ada telepon. Siap.
Apa di bawah ya, tap layar dulu di bawah. Yang di bawah tap layar, kemudian di follow akun ini ya, akun-akun yang di atas di follow ya. Di follow akun di atas ya. Jangan lagi kau tawarkan dia yang mati berdiri, karena aku sudah tak sudi dan rasa malu sekali. Iman bukan cuman dogma atau hanya sekedar doktrin saja, tapi harus serasa nyata, didukung oleh data. Bagaimana kau bisa dapat tebus dosa jika iblis dan bapaknya punya tujuan yang sama? Jangan samakan dirimu bagai babi di sana yang makan sesuka-sukanya, bahkan tanpa syariat. Jangan matikan akalmu bagai monyet dan kera, karena nanti jika binasa engkau pasti disiksa. Jangan lagi kau tawarkan dia yang mati berdiri, karena aku sudah tak sudi dan bahkan malu sekali. Iman bukan cuman dogma atau hanya sekedar doktrin saja, tapi harus serasa nyata dan didukung oleh data. Bagaimana kau bisa dapat tebus dosa jika iblis dan bapaknya punya tujuan yang sama? Jreng jeng, jangan samakan dirimu bagai babi di sana yang makan sesuka-sukanya, bahkan tanpa syariat. Jangan matikan akalmu bagai monyet dan kera, karena nanti jika binasa engkau pasti disiksa. Karena nanti jika binasa engkau pasti disiksa. Ada lah Bapak ini. Judul lagunya itu Babi dan Kera. Ya kan bener kan? Ketika manusia itu lepas dari syariat, nggak ada bedanya dia sama babi. Wallahi teman-teman, nggak ada bedanya. Babi bebas makan sesuka apapun, mereka bebas makan sesuka apapun. Babi bebas kawin sama siapapun, mereka bebas kawin sama siapapun, karena mereka tidak punya hukum dan juga tidak punya syariat. Gitu loh. Siapa yang mengatakan apa? Monyet dan kera itu longor, bodoh? Enggak. Monyet dan kera itu cerdas, tapi dia tidak gunakan akalnya.
Dan dia tidak punya akal. Monyet dan kera itu tidak punya akal. Dia cerdas tapi tidak punya akal. Mereka itu nggak mungkin nggak cerdas. Cerdas tapi mereka matikan akalnya. Makanya dikatakan, jangan matikan akalmu bagai monyet dan kera, karena nanti jika binasa engkau pasti disiksa. Manusia itu disiksa karena dia tidak gunakan akalnya. Maka yang harus dipertanggungjawabkan nanti akalmu. Di mana akalmu? Aku melarang kamu begini, kau lakukan begitu. Aku perintahkan kamu begini, kau lakukan seperti itu. Gitu loh. Aku mengutus para nabi dan juga rasul untuk menyampaikan risalahku. Aku untuk menyampaikan sunnahku, kata Allah. Untuk menyampaikan aturanku. Tapi seluruh para nabiku, seluruh rasulku kau dustakan. Hingga kau membuat aturanmu sendiri. Kau membuat hukummu sendiri. Kau menghadirkan Tuhan-Tuhananmu sendiri. Nah, atas untuk itulah kamu akan dihukum. Mereka mau berontak. Bukankah pernah diutus kepadamu seorang nabi dan rasul yang bernama Nabi Muhammad SAW? Pernah. Bukankah kau pernah mendengar nama Nabi Muhammad SAW? Pernah. Bukankah pernah kau dengarkan hukum dan juga ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW? Pernah. Bukankah dia mengajak kamu untuk menyembah hanya kepada Tuhan yang Esa dan mengikuti apa yang diajarkan oleh dia? Iya, dia mengajarkanku, dia mengajakku. Lalu apa pendapatmu tentang Nabi Muhammad SAW? Aku mengingkarinya. Kata orang kafir itu. Kami mengingkarinya, maka kau akan disiksa. Karena tidak dibenarkan. Mengingkari Nabi Muhammad SAW tidak dibenarkan. Siapapun yang berupaya mengingkari kenabian dari Nabi Muhammad SAW itu tidak dibenarkan. Siapapun yang berupaya menghentikan bahkan mendustakan ajaran disampaikan Nabi Muhammad SAW itu tidak dibenarkan. Yang bisa dilakukan oleh mereka apa? Menutup diri, Bang. Cair dong diberkati. Cair dong. Menutup diri, gitu loh. Makanya mereka dikatakan kafir. Sama halnya dengan matahari. Siapapun tidak ada yang bisa menolak sinarnya matahari. Yang bisa dilakukan manusia apa? Menutup diri dari sinar matahari. Dengan cara apa? Dia mendirikan rumah, dia membuat tenda, atau dia membuat sesuatu apapun untuk menutup diri dari sinar matahari. Tapi untuk menolak sinar matahari dia tidak mampu. Begitu juga tentang Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia di atas bumi ini yang dibenarkan dan mampu untuk menolak kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Karena kenabian Nabi Muhammad SAW itu jelasnya itu, sinarnya itu mengalahi matahari. Jadi apa yang mereka bisa lakukan? Menutup diri dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka mereka dikatakan orang kafir. Begitu. Tobatlah kalian. Jangan bercanda lagi lah kalian. Cobalah. Nih, analoginya ini. Nih. Gelas menciptakan botol, dan botol melahirkan gelas. Nyambung nggak itu? Nggak nyambung lah. Nyambung nggak itu? Enggak. Gelas menciptakan botol, lalu botol melahirkan gelas. Cobalah. Sebenarnya yang butuh siapa? Botol yang butuh terhadap gelas atau gelas yang butuh terhadap botol? Sebenarnya yang berkuasa siapa? Botol yang menciptakan gelas yang menciptakan botol atau botol yang melahirkan gelas? Siapa yang berkuasa? Botol yang menciptakan yang menciptakan gelas yang menciptakan botol atau botol yang melahirkan gelas? Siapa yang lebih berkuasa ini? Botol yang menciptakan gelas yang menciptakan botol atau botol yang melahirkan gelas? Siapa yang lebih berkuasa? Bingung kalian kan? Bingung. Karena kalian didesain untuk bingung. Seiring dengan kalian nanti bingung, ya kan? Baru kalian disesatkan karena kalian bingung. Orang bingung kan gampang kali ditokoh-tokohin. Bingung dia. Makanya dalam iman kalian itu tidak ada tuntutan. Tak ada kewajiban. Contoh dalam hal belajar, nggak ada kewajiban belajarnya, nggak ada. Seseorang di umur berapapun dia masuk Islam, jatuh wajib atas dia pertama kali itu selain ibadah itu adalah belajar.
Belajar tentang apa? Yang di awal belajar tentang tauhid ketuhanannya, belajar dia baca kitabnya Al-Quran, belajar dia tentang ini tentang itu, belajar terus. Begitu ada noisal. Tapi begitu Islam murtad pergi ke tempat sebelah, hidupnya bebas bang, bebas makan apapun, bebas berbuat apapun, modal ke diskotik seminggu sekali, pargoy di diskotik sambil joget-joget, meninggal masuk surga bang. Meninggal masuk surga. Maaf cakap, babi pun nggak percaya sama marketing itu, nggak percaya. Babi nggak percaya dengan marketing itu. Iya. Jangankan masuk surga, masuk akal aja nggak bisa. Nah, itu buktinya mereka itu tidak gunakan akalnya. Makanya berkali-kali saya bilang, yang kalian tolak itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kalian tolak itu bukan Al-Quran, bukan Al-Quran yang kalian tolak, bukan Nabi Muhammad SAW yang kalian tolak. Tapi yang kalian tolak itu apa? Kewajibannya. Apa yang kalian tolak dari kewajibannya? Yang kalian tolak itu sholatnya. Yang kalian tolak itu puasanya. Yang kalian tolak itu zakatnya. Yang kalian tolak itu hukumnya. Di mana semua kewajiban ini yang dibungkus dengan hukum ini tadi mengekang hawa nafsumu, mengekang kebebasanmu, mengekang kebinatanganmu. Kau mau hidup di dunia ini kau mau hidup di dunia ini seperti binatang, bebas, jangan diatur begitu loh. Karena memang itulah didesain aturan yang telah ditetapkan oleh Paul. Yesus hidup di dunia ini dia pakai hukum. Matius 5, 17-18. Dia datang ke dunia ini untuk menyempurnakan hukum. Hukum apa? Taurat. Dia berpegang pada hukum Taurat. Lalu datang Paulus dalam Galatia 2 nomor 16 dikatakannya, orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, orang-orang yang berbuat di bawah hukum Taurat itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan ketika kamu berbuat di dalam hukum Taurat. Berarti ketika kau tidak membunuh, gak dibenarkan. Kalau kau tidak berzina, karena hukum Taurat kan begitu, jangan membunuh, jangan berzina. Kalau kau tidak membunuh, tidak berzina, tidak bersaksi dusta, tidak merompak, tidak berbohong, tidak yang lainnya, kau tidak dibenarkan. Karena nggak boleh dibenarkan orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Begitu juga dalam Galatia 3 nomor 10. Yang dibenarkan itu seperti apa? Lawan Taurat. Jika Taurat katakan jangan membunuh, kalian membunuh. Jika Taurat melarang jangan berzina, kalian berzina. Jika Taurat melarang kalian, memerintahkan kalian ya untuk menghormati ayah ibu kalian supaya panjang umur kalian harus membenci. Membenci. Kenapa begitu? Dari mana dasarnya Faruk? Lukas 14 nomor 26. Itu rivalnya Taurat itu. Dalam Taurat Keluaran 20 diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Lukas 14 nomor 26 apa isinya? Jika seseorang datang kepadaku, namun dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, bahkan dirinya sendiri, maka dia tidak layak menjadi muridku. Apakah mungkin Yesus berkata begitu? Tidak mungkin Yesus berkata begitu. Kenapa tidak mungkin Faruk? Karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya dalam Matius 5 nomor 17-18. Di mana di situ dia mengklaim datang ke dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat. Lebih baik bumi dan isinya dihancur daripada satu iota dari hukum Taurat itu dibatalkan. Bahagian dari hukum Taurat dalam kitab Keluaran 20. Gitu loh. Diperintahkan untuk menghormati ayah dan ibu. Malah dalam Lukas 14 nomor 26 itu adalah kontradiksinya. Makanya sekali lagi saya sampaikan teman-temannya, jangan samakan dirimu. Assalamualaikum, Bang Faruk. Waalaikumsalam. Ada yang mau sampaikan, Sah? Sorry tadi aku ngomong sama makku, aku tinggal HP di kamar. Rupanya ada di atas. Lanjut Bang Faruk. Jangan samakan dirimu. Ini sebelum kita Jumatan teman-teman ya, kita rungkatkan Jumatan ya. Kita tutup dengan sebuah lagu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jangan samakan diri. Dengar Ten ya, lagunya dengar Ten. Ya Bang Barung, assalamualaikum Bang Ria. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan samakan dirimu bagai babi di sana yang makan sesuka-sukanya, bahkan tanpa syariah. Jangan matikan akalmu bagai monyet dan kera, karena nanti jika binasa engkau pasti disiksa. Karena nanti jika binasa engkau pasti disiksa. Wahai Oten, dengarlah, ya, dengar nasihat dari Babang Faruk. Kembalilah kalian kepada ajaran para nabi. Siapa para nabi itu? Mulai dari Abraham, Ismail, Ishak, Musa, Isa, Zakaria, Yahya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Seluruh para nabi, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, mengajarkan untuk menyembah kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang tidak kelihatan, Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh mata, Tuhan yang mutlak kekuasaannya, Tuhan yang tidak butuh apapun dan tidak butuh siapapun, Tuhan yang menjadi tempat untuk kita bergantung, bukan Tuhan yang digantung. Kembalilah kalian kepada ajaran Nabi Muhammad, kembalilah kalian kepada ajaran para nabi. Ya, ajaran di luar dari para nabi, ajaran apa itu? Ajaran yang mengatakan Tuhan dilahirkan, Tuhan tumbuh berkembang, ya, bahkan meninggal. Tuhan menebus dosa, Tuhan diludahin, Tuhan dipukulin, Tuhan ditelanjangi, Tuhan membatalkan hukum yang telah ditetapkan olehnya. Itu bukan ajaran para nabi. Kami umat Islam berdiri sejajar, berdiri bersama dengan seluruh para nabi. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Kamilah umat Islam yang berdiri bersama para nabi. Sementara kalian berada di seberang ajarannya para nabi. Sadarlah dinda-dindaku, karena apa? Sebanyak apapun hartamu, sehebat apapun jabatanmu, seluas apapun tanahmu, sebanyak apapun hewan ternakmu, bahkan sebanyak apapun anak keturunanmu, itu semua tidak akan bisa menyelamatkan kehidupan setelah matimu. Setiap dari kalian akan digarami dengan api. Markus 9 nomor 49. Sebelum kematian datang kepadamu, dengarkan, hafal, amalkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Takwa, bab utama misalnya sholat. Ya, kalau cuma 5 waktu, yang biasa juga 5 waktu. Kalau pengen jadi orang penting di hadapan Allah, naikkan standarnya. Dari yang 5 waktu yang fardu, tambah sunnahnya. Bukan naikkan fardunya. Yang tadi subuh 2, besok jadi 5. Tidak. Beda itu. Ya, tambah sunnahnya, duhanya, rawatibnya, tahajudnya. Maka ketika Anda tambah, Anda akan naik status di hadapan Allah, jadi orang penting. Itu poinnya. Kalau nggak percaya silahkan coba. Terjadi perubahan. Yang pertama Allah kasih kelapangan dulu hati. Kelapangan dulu. Jadi hati lebih tenang. Lebih enak gitu. Lebih nyaman. Nanti setelah itu kemantapan. Nah setelah itu apa? Keinginan meningkatkan ibadah. Pengen lebih dekat lagi sama Allah.
Yang ketiba nggak ke masjid, pengen ke masjid. Ketiba nggak sholat sunnah, pengen sunnah. Yang dulu terlambat fardu biasa, sekarang ketinggalan sunnah gelisah. Dapatkan tuh rasa itu tuh. Subuh jam berapa sekarang? Ayo 4.40, 4.38. Dan terjadi perbedaan pendapat dalam penentuan waktu sholat subuh. Ini menunjukkan Anda dari datang dari tempat yang